adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita ada sampai saat ini karena Allah lah yang memiliki segala kehidupan kita, dan kita patut bersyukur dan menyatakan bahwa kita mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah ini menjadi pengakuan kita setiap adik-adik bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus dalam kondisi apapun kita saat ini. Bahkan kita boleh berada di akhir penghujung tahun, semua karena kebaikan Tuhan, dan kita menyatakan sampai kedatangan Tuhan, kita mau menyatakan bahwa kita cinta Yesus, bahkan kita mau dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh datang untuk memuji memuliakan Engkau, dan tiba saatnya kami mau memuji Engkau lebih lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau, dan Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri, karena kita mau bersuka cita bagi Tuhan, dan ikuti gerakan kakak ya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, jagalah hatimu terhadap. Jagalah hatimu terhadap dosa, takut maafkan Tuhan senantiasa.
Baik adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi adik-adik semua tetap dalam keadaan berdiri ya. Kita akan memuji lebih lagi dengan sebuah pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baik adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan kembali untuk mendengarkan setiap kehidupan kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, bahkan sampai berbuah nantinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita ketemu lagi dengan Kak Sugeng untuk beribadah di sekolah minggu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan, buat perlindungan-Mu sampai saat ini kami ada. Itu karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari untuk kami bisa duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami merespon kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, hari ini Kak Sugeng berfirman, bercerita tentang orang Majus. Orang Majus adalah orang yang datang pada saat Tuhan Yesus dilahirkan. Orang Majus itu tertulis di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 16. Kak Sugeng akan bacakan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat
bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun terbangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, itu sekilas pembacaan tentang orang Majus. Jadi di Alkitab dituliskan bahwa saat kelahiran Tuhan Yesus, orang-orang Majus ini dikenal, atau di Alkitab ditulis dengan sebutan orang-orang dari timur. Ya, mengapa orang Majus ini ikut tertulis dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus? Karena mereka adalah saksi kelahiran Tuhan Yesus yang berasal dari luar Israel. Dalam Alkitab disebut dengan orang-orang dari timur. Jadi saat kelahiran Tuhan Yesus, ada banyak orang yang menyaksikan, ya. Salah satunya para gembala, ya, terus orang-orang Majus ini. Dan para gembala ini ada di sekitaran palungan tempat Yesus dilahirkan. Tetapi orang Majus ini itu bukan dari Israel, tetapi dia dari negeri timur. Ya, dia itu menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk datang ke melihat bayi Tuhan Yesus. Jadi perjalanannya begitu jauh dan menempuh waktu yang begitu lama. Ya, jadi orang Majus ini dia orang yang menguasai dan pandai di dalam melihat ilmu perbintangan. Jadi dia menguasai ilmu perbintangan, dan di saat itu dia melihat ada satu bintang yang menunjukkan bahwa ada seorang raja besar yang akan lahir.
Ya, dan Alkitab sebutkan itu adalah Tuhan Yesus. Ketika dia melihat bintang itu, dia mengikuti arah bintang itu. Kemana bintang itu menuntun dia mengikuti. Ya, sampai dalam waktu yang lama, kemudian bintang itu akhirnya berhenti di atas sebuah kandang, dan Tuhan Yesus dilahirkan di situ. Tapi di dalam Alkitab dituliskan bahwa ketika orang Majus itu datang menemui Tuhan Yesus posisinya atau letaknya sudah tidak di kandang lagi, tapi di sebuah rumah. Jadi Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah dibaringkan di sebuah rumah dan tidak di kandang lagi. Seringkali kan di dalam gambar-gambar itu diperlihatkan bahwa orang Majus itu datang kemudian menyembah Tuhan Yesus di palungan, di tempat dia lahir. Tetapi ternyata di Alkitab dituliskan bahwa orang Majus itu ketemu dengan Tuhan Yesus di sebuah rumah. Jadi dia sudah dipindahkan ke sebuah rumah. Dan kemudian ada sesuatu yang perlu kita pelajari, yang kadang kita salah melihat ya. Di dalam gambar-gambar itu dituliskan bahwa orang Majus itu jumlahnya 3. Memang di dalam Alkitab tidak dituliskan secara pasti, tetapi yang jelas lebih dari 1. Ya, lebih dari 1, dan kemungkinan itu banyak. Jadi kemungkinan yang datang itu orang Majusnya itu banyak. Ya, dan belum tentu jumlahnya 3. Ya, kadang kita berpikir bahwa orang Majus itu jumlahnya 3. Kenapa kok jumlahnya 3? Karena dilihat dari persembahannya. Kan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Ya, terus kemudian kita berpikiran bahwa orang Majus itu jumlahnya 3. Padahal di Alkitab disebutkan lebih dari 1. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa lebih dari itu. Ya, yang pasti mereka datang menyembah Tuhan secara bersama-sama. Dan mereka ini orang-orang pintar, menguasai ilmu perbintangan. Ya, siapa orang Majus itu? Orang Majus dalam Alkitab disebut juga orang-orang dari timur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu perbintangan. Jadi orang-orang Majus ini memang orang-orang yang pinter, dan dia percaya betul apa yang diramalkan oleh bintang itu, yang ditunjukkan oleh bintang itu, bahwa itu pasti terjadi. Dan kenyataannya dia menempuh perjalanan begitu jauh dan akhirnya melihat bahwa Yesus benar-benar lahir dan sesuai dengan apa yang dia lihat di ilmu perbintangan itu. Ya, jadi orang Majus ini maksud Kak Sugeng, sikap yang patut dicontoh dari orang-orang Majus itu, yang pertama, mereka ini orang-orang yang taat. Jadi ketika Allah menyuruh dia untuk datang menyembah Tuhan Yesus yang lahir pada waktu itu, mereka taat. Ya, bayangkan kalau manusia suruh menempuh perjalanan yang jauh dengan sesuatu yang belum kita ketahui, pasti akan berpikir-pikir ya. Tetapi orang Majus ini dia taat, dia menuruti apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Terus yang kedua, mereka datang dengan tujuan menyembah Tuhan Yesus, yaitu di ayat 2 dan 11, dan membawa persembahan yang terbaik. Jadi orang-orang itu selain menyembah Tuhan, mereka juga membawa persembahan yang terbaik. Jadi itu sikap yang patut dicontoh dari orang-orang Majus. Ya, kembali lagi kepada kita yang sudah mengerti tentang cerita ini. Ceritanya begitu singkat, tetapi ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Ya, selain ketaatan, selain menyembah,
dia juga membawa persembahan yang terbaik. Ya, di masa itu persembahan yang terbaik itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahan yang terbaik di masa itu. Ya, mereka begitu mengasihi Tuhan sehingga membawa persembahan ini merupakan persembahan yang terbaik. Mereka tidak merasa dirugikan dengan membawa persembahan itu, karena dia tahu bahwa yang dia datangi itu, dia sembah itu adalah nantinya akan menjadi raja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu adalah cerita tentang orang Majus. Ya, orang Majus itu Kak Sugeng katakan tadi, orang yang di luar dari Israel yang datang untuk melihat bayi Tuhan Yesus. Ya, jadi saya berharap adik-adik mengerti tentang orang Majus dan beberapa hal yang di dalamnya yang Kak Sugeng tadi ceritakan, supaya adik-adik lebih mengerti dan lebih tahu lagi tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itu yang Kak Sugeng bisa ceritakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar itu termeterai di dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.